Hai friends, jika biasanya Mimin kasih info tentang fakta unik, sejarah, mitos, budaya, tradisi yang ada di belahan dunia sana, kali ini Mimin akan bahas topik yang gak biasa nih fans. Saatnya kita bahas tentang cerita misteri yang ada di belahan dunia ini ya fans. Selamat datang di channel Bolo Kewer. Buat kamu-kamu yang belum subscribe channel ini, agar buruan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like, komen, dan juga share ya fans, biar Mimin makin semangat kasih info baru buat kamu fans. Cerita kali ini datang dari Indonesia aja ya fans. Oke, kita ke cerita horornya ya. Cerita horor yang pertama, Petaka Dukun Beranak. Kisah horor nyata selanjutnya dikutip dari buku Mereka Ada yang ditulis oleh MWV Mystic. Kali ini ada kisah tentang dukun beranak. Mari kita simak kisahnya. Cerita ini datang dari sudut pandangku, seorang anak dari keluarga yang turun-temurun berprofesi sebagai dukun bayi. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan dunia yang tak kasat mata. Tapi pengalaman aneh yang mengubah hidupku dimulai saat aku berumur 10 tahun. Waktu itu aku bersama ibu dan paman pergi ke desa Majasto, Sukoharjo, kampung halaman Babuyut. Di perjalanan, Pak Aman tiba-tiba berkata, "Si Dimas dipegangi bau Rexone, seneng sama ahwane anakmu." Tak lama setelah kami melewati gapura desa, aku melihat sosok katek berambut putih melayang mengejar motor kami sambil meraih tanganku. Aku yang masih polos menyambut tangannya. Seketika motor kami jatuh meski jalan mulus. Pamanku langsung menarikku dan berkata pelan kepada sosok itu, "Maaf, bocah ini turunane wong kene, ampun diganggu." Kakek itu menyeringai lalu lenyap. Sesampainya di rumah Babuyut, aku terkesima. Rumah itu reyot dan menyeramkan. Ibuku menegurku agar tidak bicara sembarangan. Saat itu hal ganjil kembali terjadi. Babuyut yang sudah sangat tua tiba-tiba berlari lincah ke dapur padahal mestinya tak mampu berjalan jauh. Anehnya saat ibu memanggil dari dapur, suara Mbah menjawab dari kamar. Kami pun masuk ke kamar itu dan aku disuruh menghisap rokok dari daun jagung. Setelahnya pandanganku berubah. Sosok kakek tadi kembali muncul, ditemani perempuan berbaju merah dan beberapa anak kecil yang menatapku. Mereka bukan manusia. Kami pulang dengan membawa sesuatu dalam bungkusan misterius. Tak lama setelah kunjungan itu, Babuyut wafat. Lalu anehnya ibuku tiba-tiba bisa memijat dan menjadi dukun bayi tanpa pernah belajar. Seminggu kemudian keadaan ibu memburuk. Saat aku membuka lemari yang berguncang di kamarnya, aku menemukan bungkusan berisi batu hitam dan 2 tolang seperti cakar ayam. Saat aku mengeluarkannya, lemari berhenti berguncang. Malamnya aroma amis dan bunga tercium kuat dari kamar ibu. Di sana 3 susuk yang sama muncul kembali, kali ini dengan wajah marah. Mereka mendekatiku. Saat aku mundur ketakutan, mbahku datang, mengambil bungkusan tadi dan menutup pintu kamar. Ibu yang makin lemah sempat berkata, "Le, maaf, soke isu ngancani pas kowe rabi." Lalu pada pukul 11.45 malam, ibu meninggal dunia. 3 sosok gaib itu berdiri di samping jenazah ibu lalu pergi begitu saja. Tak lama Mbah berkata, "Anakku wedok mati. Let setelo aku genti." Dan benar 14 hari kemudian Mbah menyusul ibu. Semuanya terjadi dengan kejadian yang sama. Kesurupan, aroma aneh dan kemunculan 3 sosok itu lagi. Saat rumah dibersihkan, ditemukanlah roti yang hilang saat pengajian kematian ibu. Ternyata tersimpan dalam lemari Babuyut, dibungkus kain mori. Paman membuang bungkusan hitam berisi benda gaib itu. Kami kira semuanya selesai. Tapi tidak. Ketiga sosok itu tak pernah benar-benar pergi. Mereka masih mencariku. Mencari siapa yang pantas melanjutkan warisan keluarga sebagai penjaga mereka. Dan mungkin mereka sudah memilih. Duh, serem banget nih fans. Cerita horor selanjutnya, Kesalahan Fatal. Masih dari buku Mereka Ada karya MWV Mystic. Berikut ini merupakan kisah horor nyata yang berjudul Kesalahan Fatal. Saat berusia 14 tahun, aku terjebak dalam dunia gelap keluargaku yang erat dengan praktek musyrik.
Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Keluarga dari pihak ibu memegang teguh adat Jawa, sementara pihak bapak adalah orang yang sangat religius. Dari sinilah benturan besar dalam keluargaku dimulai. Semuanya bermula saat aku melihat seorang kakek meludahi mentimun bermarimbah yang seketika berubah menjadi mbahku. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada paman. Tak tersangka, paman malah bertengkar hebat dengan bapak hingga nyaris saling membunuh. Meski bapak membacok paman, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Justru bapak yang luka parah memuntahkan darah setelah didorong paman. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat rumah sepi, paman mengajakku ke rumahnya di Palur, Solo. Di sanalah segalanya berubah. Aku dihisap ke dunia tak kasat mata, melihat makhluk gaib menyeramkan, bahkan anak kecil bermain dengan potongan kepala. Aku ketakutan, pingsan, dan sejak saat itu mulai belajar ilmu dari paman. Semua semakin dalam ketika kami berziarah ke makam Mbah Buyut di Majasto. Di sana aku diberi batu putih yang konon bisa memberi kekuatan dan mata batinku dibuka kembali. Aku mulai sering mengikuti paman ke tempat-tempat angker, merasa kuat dan tak terkalahkan. Tapi dalam hati kecilku ada kekosongan. Sampai akhirnya aku bertemu kembali dengan bapak. Dengan emosional aku menuntut alasan perceraian orang tuaku. Disitulah bapak mengungkap semuanya, bahwa aku dulu lahir sungustang dan hampir mati, tapi diberi kesempatan hidup kembali oleh Allah. Harapannya aku akan jadi anak yang lurus, tapi aku malah mengikuti jejak musyrik keluarganya. Bapak bercerita bagaimana dia sering menjadi korban balasan dari perbuatan mereka. Muntah, darah, bahkan cacing. Puncaknya aku memutuskan untuk bertaubat dan membuang batu putih itu ke Sungai Begawan Solo. Tapi malamnya sosok wanita bergigi taring muncul dan membuatku kesurupan. Setelah sadar, aku disudutkan oleh keluargaku sendiri. Bahkan paman dan kakak menganggapku pengkhianat dan mereka menolak membantuku lagi. Akhirnya aku memutuskan pergi dari rumah. Hanya diantar oleh ibu sampai depan rumah. Saat berpamitan, sosok kakek yang dulu kulihat kembali muncul, seolah menandakan bahwa aku belum selesai dengan dunia lama itu. Tapi aku sudah mantap. Aku ingin hijrah. Aku ingin menyusul bapak ke Surabaya, memulai hidup baru. Cerita ini adalah kisah nyata, bukan dongeng atau film horor. Ini adalah potongan hidup yang aku alami sendiri. Semoga bisa jadi pengingat bahwa ketika kita salah langkah, jalan untuk kembali mungkin sulit, tapi bukan tidak mungkin. Jangan pernah remehkan kekuatan keimanan, karena itu satu-satunya pagar pelindung dari kesalahan fatal yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi. Oke fans, segini dulu kisah horor, kisah nyata dari Mimin. Mungkin salah satu dari kamu punya kisah misteri, bisa kirim ke email Mimin ya fans. Alamat email Mimin aku cantumkan di deskripsi video. Jangan disimpan dong kalau punya cerita. Siapa tahu banyak yang mau dengerin cerita-cerita horor dari kamu ya fans. Oke fans, jika kamu suka video ini, like dan share ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Yuhu, bye-bye fans.